Halo kawan pajak, bertemu kembali di Lapak Matoh, belajar pajak di bumi Matoh. Nah, di sini kembali lagi bersama saya Ari. Nah, kali ini kita akan, bahas lagi nih suatu hal yang sangat, penting menurut saya karena ini materinya mungkin sedikit review dan, mungkin kawan pajak juga, sedikit mereview juga bahwasanya ini pasti kawan pajak juga sudah paham seharusnya, tapi kita bahas lagi supaya apa, nanti wajib pajak, kawan pajak semuanya bisa lebih matang lagi nih, apalagi sebentar lagi sudah tahun 2025. Oke, jadi nanti kita akan bahas hak dan kewajiban kawan pajak atau wajib pajak semua, ya. Jadi teman-teman nanti kawan pajak kita akan bahas mulai dari hak dan kewajiban dari, wajib pajak orang pribadi maupun badan. Dan kali ini, nah narasumber kita mungkin baru ya di Lapak Matoh ini namanya Pak Tony, ini supervisor, fungsional pemeriksa dari KPP Pratama Bojonegoro. Halo Mas Tony. Halo Mas Ari, halo kawan Oke. pajak semua. Nah, Senang sekali hadir di sini. alhamdulillah, oke Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat. siap, amin. Jadi Pak Tony ini, supervisor ya kawan pajak, jadi supervisor dari fungsional pemeriksa yang ada di KPP Pratama Bojonegoro. Nanti kita akan bahas mulai dari hak dan kewajiban dari, wajib pajak. Nah, sesuai tema hari ini Pak Tony ya, jadi kita akan bahas, hak dan kewajiban dari wajib pajak. Tapi sebelum masuk sana, saya mau tanya dulu nih, Oke, wajib pajak itu apa gitu Pak Tony? Mungkin bisa dijelaskan lagi, siapa saja gitu yang masuk, siap. kategori wajib pajak? Baik, jadi secara umum wajib pajak itu ada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Jadi baik orang pribadi yang merupakan pekerja lepas, pegawai negeri maupun swasta, pedagang maupun perusahaan besar, semua termasuk wajib pajak kalau memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Oke, berarti, nggak cuman istilahnya bukan cuman badan usaha atau perorangan yang punya kerja ya, tapi kalau Betul misalkan sekali. sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, dia juga sudah bisa dikatakan wajib pajak gitu ya Pak Tony Iya, ya? betul sekali. Oke, nah kemarin kawan pajak kebetulan tahun 2025 ini, tepatnya tanggal 22, Juli, ini kita resmi meluncurkan Piagam Wajib Pajak atau Taxpayer Charter sebagai tonggak penting nih yang merupakan hubungan antar negara dengan wajib pajak semuanya. Nah, ini berisi tentang apa? Garis besar dari hak dan kewajiban, wajib pajak. Nah, sekarang kita bahas, mulai dari awal ya Pak Tony. Yang Baik. pertama hak, dari wajib pajak. Nah, itu ada apa aja Pak Tony? Jadi bisa dibilang Oke, mungkin bisa diginiin dulu Pak Tony. oh Nah, biar baik, biar baik. lebih enak, Lebih geser-geser enak ya? dikit dulu. Harus rileks Nah, sedikit ya? iya harus rileks Oke, biar baik. ini suaranya juga bisa lebih jelas lagi kita Siap. kan, supaya nanti, teman-teman kawan pajak bisa dengar dengan, Le eee, lebih jelas? ya Oke, lebih jelas, baik. betul sekali. Jadi piagam wajib pajak tersebut adalah komitmen DJP untuk bersikap adil, transparan, dan profesional. Pada umumnya begitu. Bukan hanya sekedar janji atau pernyataan normatif, tapi juga akan menjadi landasan dalam hubungan sehari-hari antara eh, DJP dengan wajib pajak, terutama di KPP Pratama Bojonegoro. Oke. Nah, berbicara mengenai hak wajib pajak, terdapat 8 poin hak wajib pajak yang disampaikan melalui piagam tersebut. Oke, banyak juga ya Pak Tony ya, Banyak 8 sekali. ya, hak ya? Jadi kita sebutkan satu persatu? Boleh Pak Tony ya, Oke, kita kan di sini, santai nih, jadi kita bahas semua santai. nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Baik. Yang pertama adalah hak untuk memperoleh informasi dan edukasi di bidang perpajakan. Oke. Informasi ini tidak harus selalu satu arah, tapi juga bisa dua arah. Wajib pajak juga bisa mendatangi kantor untuk kita selalu terbuka lah terhadap Baik baik. wajib pajak. Terus kemudian hak untuk mendapatkan pelayanan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan semuanya tanpa dipungut biaya. Atau gratis ya, oke. Gratis, dipastikan semua pelayanan gratis. Baik baik. Baik. Berarti kawan pajak semuanya, wajib pajak yang ada di seluruh Indonesia atau misalkan yang ada di Bojonegoro contohnya, ini yang merasa kebingungan sebenarnya hak dari wajib pajak adalah memperoleh informasi dan juga pelayanan. Jadi dipersilahkan nih misalkan kawan pajak atau wajib pajak semua yang ada di Indonesia merasa kebingungan atau masih merasa ragu-ragu, langsung aja bisa datang ke kantor pajak terdekat atau menghubungi saluran
media sosial DJP yang sudah disediakan. Jadi istilahnya kita memfasilitasi itu ya Pak Tony ya. Betul sekali. Mau teman-teman lewat online atau offline insyaallah kita sudah siap gitu ya Pak Tony. Betul sekali Mas Ari. Lalu apalagi Pak Tony? Yang berikutnya adalah hak untuk mendapatkan perlakuan secara adil, setara, dihormati dan dihargai dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Oke. Terus kemudian hak untuk membayar tidak lebih dari pajak yang terutang. Itu penting sekali. Selalu dalam pekerjaan kami sehari-hari selalu kami sampaikan pada wajib pajak, kalaupun ada yang harus Anda bayar, maka sesuai dengan ketetapan pajak, sesuai dengan tugas saya, sesuai dengan ketetapan pajak yang diberikan kantor pajak dan tidak dibayar di kantor pajak. Selalu saya itu Iya. selalu berulang-ulang kami sebutkan kepada wajib pajak. Terus kemudian adalah hak untuk mengajukan upaya hukum atas sengketa perpajakan. Nah, sengketa perpajakan itu adalah salah satu konsekuensi logis dari hasil pemeriksaan. Oke. Nah, wajib pajak itu punya hak ketika terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pandangan antara wajib pajak dengan petugas ya. Petugas pajak, terutama pemeriksa. Begitu kurang lebih. Oke, jadi sebenarnya itu kan pemeriksa itu kan tugasnya istilahnya untuk membetulkan ya Pak Tony. Apabila misalkan ada nih misalkan atau diperiksa lagi lah istilahnya yang sudah dibayarkan. Jadi kalau misalkan memang dia sudah terhutang pajak sekian yang sudah dihitung, itu kan nggak mungkin kan kalau misalkan dari pihak perpajakan meminta bayaran lebih kan nggak mungkin ya Pak Tony ya. Nah, itulah yang paling penting sebenarnya tujuannya salah satu adalah untuk menguji apakah wajib pajak itu sudah patuh. Iya. Dan ketika kita membuat ketetapan dasarnya adalah keadilan tadi juga. Yang pertama data sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang KUP. Siap. Kalau kita punya data yang belum dilaporkan wajib pajak, maka kita perhitungkan pajaknya. Kalau menurut wajib pajak data yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan menurut mereka, maka itulah namanya terjadi sengketa di bidang perpajakan dan ada salurannya. Baik. Jadi intinya adalah sesuai atas keadilan ini, pungutan pajak ini berlaku secara umum ya tanpa diskriminasi gitu ya Pak Tony dan semuanya pasti sama gitu. Dan pemeriksa pun akan menghitung berdasarkan data yang ada dan apabila wajib pajak masih mempunyai istilahnya pandangan yang lain atau pendapat yang lain pun bisa istilahnya bisa diutarakan juga ya Pak Tony ya. Tidak serta-merta langsung harus segini kan enggak Tidak, gitu. akan ada proses pembahasan dan segala macam. Oke, baik Pak Tony. Apalagi nih lanjut tadi udah 5 berarti ya? Iya, ini yang berikutnya adalah hak atas kerahasiaan dan keamanan data wajib pajak. Ini yang paling sering kita sampaikan dalam proses pemeriksaan itu penting sekali. Karena pemeriksaan itu kita minta semua dokumen wajib pajak terkait pembukuan, termasuk rekening, termasuk buku besar, termasuk kontrak-kontrak wajib pajak. Jadi kami pastikan bahwa semua dokumen itu tidak kita minta tapi dipinjam. Yang pertama, yang kedua tidak akan diberitahukan kepada pihak manapun. Hanya untuk proses pemeriksaan di bidang perpajakan, kemudian selesai dikembalikan kepada wajib pajak lagi. Itu kerahasiaan dan keamanan data wajib pajak, termasuk data wajib pajak yang ada di sistem kita. Itu kan DJP juga sudah menjamin bahwa data yang ada di sistem kita juga kita jamin keamanan datanya. Terus kemudian adalah hak untuk diwakili oleh kuasa dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi ada kalanya wajib pajak itu tidak dapat hadir sendiri karena alasan tertentu, atau kalau perusahaan itu ada wakilnya, nah maka boleh diwakili oleh pihak lain atau oleh kuasa. Terus berikutnya adalah hak untuk menyampaikan pengaduan dan melaporkan pelanggaran pajak sesuai dengan ketentuan perundangan yang di bidang perpajakan. Nah itu. Oke, berarti istilahnya dalam hal pelayanan pun wajib pajak misalkan tidak bisa datang pun juga bisa diwakili gitu kan Mas Tony ya. Jadi seluruh komponen perpajakan kan ada banyak, ada pelayanan, ada pengawasan dan lain-lain, itu juga istilahnya apabila nanti wajib pajak tidak bisa hadir padahal memang sudah urgensinya udah sangat penting nih, tapi wajib pajak, kawan pajak nggak bisa hadir, itu bisa dikuasakan gitu ya. Nanti juga ada aturan juga tentang surat kuasa tersebut gitu ya kawan pajaknya. PMK 229. Betul, kemudian juga Pak Tony tadi bilang bahwasanya kita juga ada pengaduan apabila ada pelanggaran pajak gitu ya Pak Tony. Jadi misalkan ada kawan pajak melihat dari petugas pajak melakukan pelanggaran ataupun yang mungkin tidak sesuai, itu kawan pajak pun bisa
mengadukan gitu ya Pak Tony. Nah, Betul sekali. ini saluran resminya kemana nih kalau boleh tahu Pak Tony? Karena ada banyak ya. Banyak Mhm sekali ini, mhm ada mhm. bisa lewat Kring Pajak 021, Oke, Kering Pajak. 1.500, 200. Nah, ini yang paling Yang paling mungkin sering kawan ya. pajak paling sering dengar ya, adalah Kering Pajak 1.500, 200 ya. Atau juga ke nomor fax mailing Oke. 021 525 1245 atau email pengaduan Mhm. @pajak.go.id, situs web pengaduan.pajak.go.id, dan Twitter @kring_pajak. Oke, Kering Pajak juga Kring itu juga Pajak ya. namanya. Juga bisa lewat chat melalui website www.pajak.go.id. Bisa juga lewat surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas, atau lewat helpdesk juga bisa. Mhm. Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur juga bisa dengan nomor telepon 021 529 70777 atau email ke kode.etik@pajak.go.id. Surat tertulis juga bisa disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Iya. Direktur Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur. Oke, Banyak sekali berarti ini. untuk pengaduan pun sebenarnya, wajib pajak pun apabila menemukan pelanggaran dan lain-lain kan, salurannya udah sangat banyak ya Pak Tony ya. Banyak Jadi sekali. ini sudah sangat terbuka, insya Allah ini juga kembali lagi, ini adalah hak wajib pajak. Kalau misalkan, istilahnya mendapatkan pelanggaran atau, tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, ini adalah hak wajib pajak untuk mengadukan. Nah, itu pengaduannya nanti, bisa juga lewat banyak yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Tony gitu ya. Betul. Oke, nah haknya sudah ya, Ya, mungkin nanti kita, simpulkan di akhir juga tentang hak tadi. Kemudian sekarang kita bahas kewajiban Pak nah, Tony, karena suatu hal, istilahnya suatu hak itu kan pasti juga ada kewajibannya juga. Nah, pasti. sekarang kita bahas kewajiban dulu Pak Tony ya. Baik, baik Mas Ari. Untuk kewajiban sendiri ada beberapa kewajiban dari wajib pajak, yaitu satu, kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT Oke. dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Terus kemudian kewajiban untuk bersikap jujur dan transparan dalam pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, berarti ini adalah kewajiban lapor SPT ini kan, istilahnya seperti ini ya, Mas, ya, apa, Pak Tony ya, istilahnya ini adalah, kewajiban untuk melaporkan, kegiatan ya, kegiatannya atau istilahnya penghasilannya juga atau pembayarannya juga gitu ya, Pak Tony ya? Ya, sebenarnya pada intinya melaporkan SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Betul, oke oke oke. Jadi istilahnya kalaupun nanti wajib pajak, mohon maaf sebelumnya misalkan di 1 tahun itu, penghasilannya, istilahnya di bawah rata-rata ataupun yang di tengah rata-rata dan di atas rata-rata pun, dengan nominal tertentu itu juga tetap harus lapor. Ini seperti itu ya Pak Tony ya? Betul sekali, harus lapor. Nah Nah, supaya dapat melaporkan sesuai dengan keadaannya, tentunya wajib pajak harus membuat yang namanya pencatatan atau pembukuan. nah Itu oke, salah satu yang sangat penting juga. betul betul betul. Itu sangat penting karena memang biasanya kalau kita di bulan Januari, Februari, apapun yang terjadi di penghasilan kita ataupun usaha kita itu di bulan November udah lupa ya Pak Tony. Kalau tidak Nah dicatat. nah kalau nggak dicatat. Oke, kalau misalkan nih Pak Tony, SPT-nya itu, sudah disampaikan tapi belum lengkap, gimana Pak Tony? Tentu saja selalu bisa dilakukan pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. Oke, jadi, SPT tahunan itu bisa dibetulkan ya? Bisa Intinya jadi dibetulkan. kawan pajak kalau merasa ada SPT yang, apa tuh namanya, belum lengkap atau ada yang masih keliru atau Ya, masih salah, itu bisa dibetulkan terus wajib pajak. Bisa dibetulkan sesuai sekali lagi sesuai keadaan yang yang sebenarnya sebenarnya di betul. tahun tersebut gitu Betul. ya. Karena di SPT tahunan itu kan, ada banyak sekali wajib pajaknya yang harus diisi seperti kayak penghasilan, harta, dan lain-lain itu juga silahkan di-update sesuai yang kondisi sebenarnya gitu ya Pak Tani ya? Betul sekali. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalkan, kawan pajak nih misalkan belum melapor SPT atau belum tahu caranya lapor SPT juga kita terbuka. Selalu Jadi terbuka. kita selalu terbuka karena pelayanan juga istilahnya selalu buka ya teman-teman di hari Senin sampai Jumat, silakan datang, silakan bertanya. Oke, kemudian apalagi Pak Tony kewajibannya? Tadi sudah 2 ya? Betul. Berikutnya adalah kewajiban untuk saling menghormati Oke. dan menghargai dengan menjunjung tinggi etika dan sopan santun lah. Itu normatif sebenarnya Betul itu. betul. Dan
kewajiban itu saling antara wajib pajak dengan petugas. Betul betul. Terus kemudian adalah kewajiban untuk bersikap kooperatif dalam penyampaian data, informasi, dan hal lain sebagai dasar kegiatan pelayanan dan pengawasan. Terus kemudian termasuk pemeriksaan dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Berikutnya adalah kewajiban untuk menggunakan fasilitas atau kemudahan di bidang perpajakan secara jujur, tepat guna, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Karena di pajak itu ada banyak sekali fasilitas kadang-kadang Iya iya, terkait betul dengan betul. wajib pajak. Nah, itu harus digunakan dengan peruntukannya lah Betul gitu. betul, dan itu aturannya tersendiri-sendiri ya Pak Tony ya, Iya, banyak sekali. banyak sekali. Dan kemudian adalah kewajiban untuk melakukan dan menyimpan pembukuan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, supaya dapat lapor sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka harus dilakukan pencatatan atau pembukuan. Nah, kewajiban ini ada di Undang-Undang Pasal 28 Undang-Undang KUP. Oke. Kemudian kewajiban untuk menunjuk kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi menunjuk kuasa ini ada di kewajiban, juga ada di hak. Betul betul betul. Dia ada di dua tempat. Terus kemudian kewajiban untuk tidak memberikan gratifikasi atau imbalan dalam nama dan dalam bentuk apapun. Menjanjikan saja tidak boleh, apalagi memberikan. Oke, nah mungkin tadi Pak Tony bahas yang kuasa ya teman-teman, mungkin haknya bisa menunjuk, tapi kewajibannya juga harus dipenuhi gitu ya. Karena penunjukan kuasa itu punya istilahnya syarat tertentu juga, harus dipenuhi juga, nggak bisa asal menunjuk gitu ya Pak Tony Betul, ya. ada persyaratannya tadi yang saya sebutkan lagi, PMK 229 tahun 2019 Oke, ingat saya. nah itu juga nanti kawan pajak kalau misalkan masih bingung juga bisa tanya lagi. Nah, kemudian kita spotlight dulu yang terakhir tadi, Baik. Pak Tony ya, karena tadi Pak Tony menyebutkan kewajibannya adalah tidak ya kan memberikan gratifikasi atau imbalan. Nah, ini juga sebagai dukungan ya kawan pajak, sebagai dukungan dari wajib pajak sekalian, kawan pajak semuanya untuk DJP ya. Jadi salah satu kewajibannya adalah dilarang memberikan imbalan ya dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Betul gitu. sekali. Nah, nanti kalau misalkan sudah memenuhi semua nih Pak Tony, ya kan, nanti kalau misalkan sudah memenuhi SPT tahunan, kemudian sudah kewajiban perpajakan sudah disampaikan dengan waktu yang benar, pelaporannya dan lain-lain. Nanti kalau misalkan ada dapat surat nih misalkan, itu gimana Pak Tony? Nah, tentu saja kalau sudah melakukan semua dengan benar, kalau dapat surat dari AR terkait dengan SP2DK atau undangan klarifikasi, maka sampaikan saja data-datanya. Kalau memang sudah sesuai, maka pasti akan clear juga, nggak akan diperpanjang. Oke, tadi Pak Tony menunjukkan AR kan sebagai pengawas kita ya Pak Tony. Setiap wajib pajak pasti ada pengawasnya ya, kawan pajak, dan sebenarnya fungsinya AR atau istilahnya pengawas ini membantu ya Pak Tony ya, membantu semuanya. Silakan kalau misalkan mau dibantu untuk menghitung pajaknya, mulai dari penghasilan itu pasti dibantu sama AR, seperti itu ya Pak Tony. Kemudian SP2DK tadi adalah sifatnya ada konfirmasi kawan pajak ya. Jadi seperti yang Pak Tony tadi bilang, kalau misalkan semua data sudah benar, ya silakan istilahnya dikonfirmasikan. Kalau misalkan data tersebut tidak benar, ya silakan dikonfirmasikan juga gitu ya Pak Tony. Betul sekali. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kawan pajak katakanlah sudah jujur semuanya, data-data sudah benar, jadi seharusnya kawan pajak pun juga sudah tenang gitu kawan pajak. Karena apa? Karena kita sudah jujur dan insya Allah semuanya kalau udah jujur juga nanti enak ya Pak Tony ya. Iya, nah tapi tentunya. Walaupun begitu kadang-kadang ada juga wajib pajak itu yang curhat kalau misalkan SPT itu takut diperiksa atau istilahnya dia takut kalau nanti tetap dilihatin SPT-nya dan lain-lain gitu Pak Tony. Nah itu bener nggak? Apakah semua wajib pajak yang melaporkan SPT, nah itu akan dilihat SPT-nya atau bahkan diperiksa Pak Tony? Tentu saja tidak semua wajib pajak diperiksa. Oke, tidak semua wajib pajak ya. Nah, monggo dijelaskan Pak Tony. Terbit nih baru aturan PMK nomor 15 tahun 2025 ya. Oke. Di situ disebutkan bahwa definisi pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melakukan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi banyak kriterianya kenapa WP diperiksa. Intinya adalah ada kriteria ya Pak Tony ya? Iya. Jadi tidak semua kawan pajak yang sudah melaporkan SPT-nya atau SPT tahunannya
itu akan diperiksa kawan pajak. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu ya Pak Tony ya. Betul Nah sekali. kemudian apa hal apa yang akan menjadikan kriteria tersebut diperiksa Nah, Pak sebenarnya, Tony? ada beberapa, yang menyebabkan wajib pajak itu diperiksa, Baik, yaitu ada satu pemeriksaan namanya menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. baik. Ini, wajib pajaknya antara lain adalah wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oke, Terus satu. kemudian wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar selain yang mengajukan permohonan, sebagaimana, yang huruf A. Kenapa lebih bayar itu diperiksa? Karena ini melibatkan, diambilnya uang dari kas negara untuk diberikan Oke. kepada wajib pajak, maka Betul harus betul betul. benar-benar diperiksa, harus diteliti apakah sudah benar baik secara formal maupun material. Terus kemudian wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi. Kemudian wajib pajak telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Kemudian wajib pajak melakukan perubahan tahun buku, Baik. wajib pajak melakukan perubahan metode pembukuan, wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetap, kemudian wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya untuk Oke warga oke, negara asing betul betul. biasanya Itu ini juga harus diperiksa ya Pak harus Tony ya? diperiksa. Terus kemudian pengusaha kena pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan atau ekspor karena barang kena pajak setelah mendapat pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan. Oke. Sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 9 ini teknis sekali. Teknis sekali Iya. betul, itu udah sangat istilahnya ya teknis. Itu Harus spesifik belajar sekali, dulu ya, spesifik dalam sekali artian ini gini, ya. biasanya terjadi pada wajib pajak yang, baru berdiri, Oke. mengkreditkan pajak masukan, Oke. bahkan minta restitusi tapi ternyata tidak Tidak ada jadi, kegiatan tidak ada atau dan kegiatan, lain-lain iya. ya. Terus Betul. kemudian wajib pajak, dipilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan resiko kepatuhan wajib pajak. Ini ada tool-nya lah, DJP ada analisa resikonya. Betul Terus betul. kemudian pihak lain yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pasal 32A Undang-Undang KUP. Nah, ini Baik. juga teknis sekali. Teknis sekali. Terus terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Data konkret ini biasanya lebih sederhana karena datanya ya konkret. Ada Oke. datanya tapi belum dilaporkan oleh wajib pajak, biasanya Oke, begitu. betul betul. Jadi intinya ada banyak sekali kriterianya ya Banyak Pak sekali Tony, kriteria. mulai dari yang, istilahnya mengajukan lebih bayar, sampai ditemukannya data, yang mana datanya ya data konkret, bahwasanya data tersebut belum dilaporkan Belum ataupun didaftarkan. belum, dalam tanda kutip, wajib pajak belum melaporkan dengan benar gitu ya, istilahnya seperti Betul itu. sekali. Dan data ini muncul karena kita sebagai istilahnya di Direktorat Jenderal Pajak juga punya, tools tadi ya Pak Betul. Tony ya, yang mana akan, istilahnya memunculkan data tersebut yang mana kemudian ada mekanisme yang lainnya seperti konfirmasi ataupun pemeriksaan dan lain-lain, Betul itu sekali, Mas dia. Arya. Oke, jadi, sekali lagi, kawan pajak ya, jadi tidak semuanya diperiksa, bahwasanya tadi yang sudah dibahas Pak Tony itu ada banyak sekali kriteria wajib pajak yang, diperiksa gitu Betul ya. sekali. Jadi tenang aja kawan pajak, nggak usah takut diperiksa. Intinya selama kawan pajak jujur, selama kawan pajak mengisi SPT ataupun, semuanya dengan benar, mengisi semuanya dengan benar tentang informasi dan lain-lain, tenang aja kawan pajak, karena pemeriksaan ini ada banyak kriterianya, yang mana kalau misalkan memang benar pun, ya istilahnya ya nggak akan diperiksa gitu. Sistemnya akan Betul konfirmasi sekali, aja. ya. Oke. Biasanya diawali dengan SP2DK tadi. Iya, ada banyak sekali, alurnya ya Pak Tony, nggak serta-merta langsung diperiksa gitu. Oke. Nah, kalau nih misal nih Pak Tony, tadi kan kita udah bahas kalau misalkan ada yang tidak sesuai ada pengaduan dan lain-lain. Ya. Nah, ini apabila udah diperiksa, Ya. sudah muncul, produk hukumnya, bahwasanya hasil pemeriksaan itu kan udah banyak tadi yang Pak Tony bilang ya, mulai dari data yang ada, semuanya, penelitian, pemeriksaan, semuanya memunculkan suatu produk hukum. Nah, apabila ada wajib pajak yang masih belum setuju dengan produk hukum itu atau hasil pemeriksaan tersebut, bagaimana Pak Tony? Itu sangat, biasa sebenarnya terjadi dalam proses pemeriksaan. Oke. Walaupun pemeriksaan itu sebenarnya kan
mulai dari klarifikasi data, Betul. pertemuan awal sebelum pemberitahuan hasil pemeriksaan, pembahasan, Pembahasannya. bahkan mungkin quality assurance dengan Kanwil. Tapi kalau sampai akhir masih tidak sepakat antara pemeriksa dengan wajib pajak, maka wajib pajak bisa mengajukan yang namanya keberatan. Ada ya berarti ya Pak Tony ya, ada. mekanisme keberatan. Keberatan itu dilakukan melalui KPP, nanti akan diproses oleh Kanwil. Baik. Ada juga mekanisme lain yang namanya gugatan. Gugatan ini biasanya dilakukan di pengadilan umum. Bisa juga melalui DJP juga. Dan itu istilahnya ketika wajib pajak mengajukan keberatan dan banding atau banding tadi mengajukan banding, berarti kan wajib pajak itu kan sudah istilahnya punya hitungan sendiri ya Pak Tony ya, atau memberikan pendapat sendiri sesuai perhitungannya sendiri gitu ya Pak Tony, tentunya sekali, ya. iya. Jadi nggak bisa asal menggugat ataupun keberatan, tentunya wajib pajak juga punya hitungannya sendiri nih. Nah itu juga diajukan gitu ya Pak Tony ya. Iya, jadi pada umumnya keberatan itu kan terjadi karena pemeriksa sudah memiliki perhitungan, menyampaikan data-data terkait terbitnya hitungan tersebut. Kemudian wajib pajak sudah menyanggah, tapi tidak bertemu titik temu di proses pemeriksaan. Nah, maka diajukan ke pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Baik. Perbedaan ini bisa terjadi karena perbedaan penafsiran peraturan atau juga perbedaan data yang dimiliki. Jadi macam-macam sih. Sudah banyak alasannya, ya. Oke, jadi intinya setelah ada pembahasan dengan pemeriksa, muncul produk hukum dan lain-lain, tidak menemu titik istilahnya titik di mana pemeriksa dan wajib pajak ini sepaham gitu ya Pak Tony ya, tentang data yang ada, tentang hasil yang ada. Menurut pemeriksa mengolah data, menemukan data seperti itu, menemukan produk hukum seperti itu, tapi wajib pajak istilahnya tidak setuju dan lain-lain, itu bisa diajukan keberatan. Sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali, dan ini umum terjadi ternyata Pak Tony ya. Umum terjadi ya. Jadi banyak juga seperti itu kawan pajak. Jadi in case apabila teman-teman nanti diperiksa, kawan pajak ada yang diperiksa dan masih tidak setuju dengan hasilnya, itu bisa mengajukan keberatan atau banding ke istilahnya yang lebih atas dari KPP ya. Kalau misalkan kawan aja di KPP Pratama ya di Kanwil. Atau misalnya teman-teman kan pajak di Madya jadi Kanwil juga. Nanti kalau sudah dari Kanwil ada juga nanti di kantor pusat, di pengadilan pajak dan lain-lain. Jadi pasti akan ada mekanismenya ya kan pajak melalui prosedur yang benar gitu ya Pak Tony ya. Betul sekali, ada prosedur. Tetap ada jalurnya. Ada jalurnya. Jadi itu penting tuh. Ada jalur, semua ada jalurnya. Semua ada jalurnya dan sudah disediakan. Dan sudah disediakan, betul sekali. Oke. Jadi intinya semua sudah difasilitasi juga gitu ya Pak Tony. Jadi tidak serta-merta hasil itu ya sudah, ya kayak gitu, enggak. Ternyata kawan pajak juga masih bisa banding keberatan melalui jalur yang sudah disediakan tadi dan sudah difasilitasi juga, banyak sekali. Oke, berarti ya insya Allah ini sudah cukup informasinya Pak Tony. Jadi kita tadi udah bahas semua hak dan semua kewajiban ya. Mungkin kita udah bahas mulai dari pelayanan yang masuk, teman-teman bisa langsung datang ke KPP misalkan. Sampai pemeriksaan kayaknya kita sudah bahas ya tadi Pak Tony ya. Sudah ya. Sampai keberatan kita bahas juga. Keberatan secara tidak langsung kita bahas ya Pak Tony ya. Oke, mungkin saya akan sedikit mengulas ya tadi haknya wajib pajak itu ada banyak ya, antaranya ada bisa mendapatkan informasi dan pelayanan dari kita, kemudian mendapatkan perlakuan yang adil ya, kemudian mengajukan upaya hukum apabila ada sengketa perpajakan, kemudian hak untuk menyampaikan pengaduan, itu antara lainnya. Kemudian kewajiban juga ada banyak, yaitu melaporkan SPT dengan benar dan lengkap sesuai yang tadi kita bahas ya Pak Tony. Kemudian juga bersikap jujur, transparan. Sekali lagi kita sebutkan, insya Allah kalau kawan pajak, wajib pajak semua jujur juga pasti akan tenang kok. Semua yang jujur pasti tenang hidupnya gitu ya Pak Tony. Kita kembali lagi ke prinsip hidup itu berarti ya Pak Tony. Tidurnya lebih nyenyak. Nah itu dia, ya Allah itu nggak bisa dibeli sih Pak Tony ya. Kemudian kewajibannya adalah untuk bersikap kooperatif, karena insya Allah kalau kooperatif juga kita sebagai kawan pajak, sebenarnya kita kawan pajak tuh
petugas pajak itu juga wajib pajak juga ya Pak Tony ya? Iya, kita punya NPWP juga Nah, nih. kita kan juga punya NPWP. Jadi sebenarnya kita juga sama gitu kawan pajak ya. Nah, jadi kita bersikap kooperatif supaya nanti sama-sama enak. Kemudian juga kewajiban untuk melakukan dan menyimpan pembukuan atau Betul pencatatan sekali. supaya nanti ketika lapor SPT-nya bisa enak gampang Minimal gitu. berapa tahun Mas? Setahun. Sik toh. Yang 5 mana? 5 tahun tahun. betul. Maksudnya SPT-nya tuh 1 tahun. Jadi kalau misalkan disimpan 1 tahun. Kewajiban melakukan Karena daluarsanya 5 menyimpan tahun ya Pak Tony pembukuan ya. dan pencatatan itu 5 selama tahun. ini. Betul. Oke, selanjutnya yang paling penting tentunya adalah tidak memberikan gratifikasi. Itu Ini penting betul, sekali. ini bahkan kewajiban ya Pak Tony ya. Itu kewajiban. Jadi jangan sampai memberikan apapun kepada petugas pajak ya kawan pajak, karena saya pun kepikiran kalau misalnya diberi sesuatu sama kawan pajak juga saya takut gitu. Jadi mending jangan daripada dikasihkan ya kawan pajak ya. Oke, kawan pajak, semoga podcast ini berguna ya Pak Tony ya. Harapan kami semoga memberikan manfaat Betul. bagi wajib pajak, bagi kawan pajak semua. Karena hak dan kewajiban ini adalah dasar apabila nanti apabila kawan pajak melakukan suatu layanan perpajakan juga istilahnya kawan pajak bisa tenang, tahu haknya, kewajibannya apa. Karena kalau udah paham nanti insya Allah enak nanti ya. Ya. Kita bisa kerjasama antara petugas dan wajib pajak gitu. Dalam hal yang benar. Betul, dalam hal yang benar tentunya. Oke, jadi kawan pajak insya Allah sudah selesai pembahasan kita tentang hak dan kewajiban perpajakan. Dan kita harapkan nanti kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Tony ya, sehat-sehat selalu. Terima kasih, semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Itu yang paling penting saat ini. Oke, dan istilahnya kita selalu terbuka ya kawan pajak, kita siap membantu, kita siap melayani juga apabila kawan pajak membutuhkan pelayanan dari kantor pajak, penjelasan semuanya, tata cara. Betul. Monggo silakan, selalu terbuka, dan saya juga setiap hari senyum kok. Jadi kawan pajak kalau datang nggak usah takut gitu. Oke, jadi kalau misalkan masih ada kawan pajak yang masih bertanya juga nggak bisa datang ke ke kantor pajak, boleh chat kami di Instagram kita, boleh di istilahnya di media sosial kita ada banyak juga, di Facebook ada, di Instagram ada, di Twitter juga ada. Kita insya Allah terbuka. Di nomor helpdesk juga mungkin sambil saya bukakan Pak Tony ya. Nomor helpdesk kami mungkin teman-teman kalau misalkan mau dicatat juga boleh. Jadi nomor helpdesk kita ada di nomor 08 22 3217 7064. Nah, itu juga insya Allah kita terbuka setiap hari juga. Sekarang kita udah buka terus nih. KPW Pratama Bojonegoro ya. Betul Pak Tony, mau tanya apa aja insya Allah kita pasti jawab secepat mungkin ya. Iya, selama jam kerja ya. Sebentar lagi ini kita punya gaya besar nih, SPT menggunakan Cortex. Itu dia, kita juga udah siap untuk ditanya-tanya kawan pajak nanti ya. Silahkan, tentunya mendahului tanya juga nggak apa-apa. Boleh ya, nanti kalau tadi juga udah ada yang tanya Pak Tony tentang SPT tahunan anti Cortex gimana gitu ya, kita jelaskan secara istilah garis besarnya gitu. Nanti kalau misalnya lebih jelasnya lagi kawan pajak bisa datang ke kita. Oke, sekian Lapak Mato hari ini, sampai berjumpa di episode berikutnya. Saya sebutkan juga slogan kita baru ya Pak Tony, yaitu adalah Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh. Oke, sampai jumpa lagi kawan pajak.